Oke, pertama-tama kita akan melihat dataset yang akan saya gunakan di program ini. Jadi dataset yang saya gunakan yang ada di kelas, yakni tiap kelas akan dideskripsikan fitur satunya apa, fitur 2-nya apa, dan fitur 3-nya apa. Di sini ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Berdasarkan dataset yang akan saya gunakan, maka saya membuat tampilan dari programnya seperti ini. Jadi menyesuaikan seperti tabel dataset. Jadi di sini ada fitur 1, fitur 2, fitur 3, dan kelas. Dan saya juga mempunyai button auto generate input from dataset. Jadi jika memencet ini akan secara otomatis input text box ini terisi sesuai dengan dataset yang telah saya tunjukkan. Jadi ada yes, no, plastic, metal, paper, square, round, triangle. Dan perlu diingat bahwa saya juga mencantumkan aturan untuk pengisian dari input ini yang bisa dilihat di button readme. Yakni fitur 1 sudah ada ketentuannya yes no, fitur 2 nya bisa plastic, metal, paper, fitur 3 nya round, square, triangle, dan kelasnya hanya bisa 0, 1, atau 2. Jangan lupa menggunakan huruf kecil untuk semua input, dan untuk Euclidean distance yang dihitung adalah jarak antar kelas. Ini akan saya jelaskan setelah ini. Oke, jadi setelah terisi, ya Anda juga bisa ngisi, tidak harus sesuai dataset yang ditunjukkan, tapi untuk memudahkan saja. Lalu jika Anda memencet button proximity matrix and base split, maka akan dilakukan penghitungan. Oke, jadi algoritma yang pertama adalah menghitung jumlah-jumlah dari masing-masing jenis fitur untuk tiap fiturnya. Hasilnya itu akan diisikan ke bagian input di sini. Yes ada 6, untuk C0, 0, untuk no tidak ada, untuk C0, dan seterusnya. Nah, dari hasil di input ini, maka akan dihitung dan akan didapatkan proximity matrix serta gininya. Untuk proximity matrix yang digunakan adalah Euclidean distance, dan yang perlu diperhatikan adalah yang dihitung di sini adalah untuk jarak masing-masing fitur. Atau sebenarnya fitur 1, fitur 2, dan fitur 3 ini bisa diabaikan karena ini untuk kepentingan menghitung gini. Dan untuk menghitung Euclidean distance ini bisa difokuskan pada kelas dan atribut. Jadi masing-masing fitur ini kelas dan atribut yang akan saya hitung jaraknya dari C0, dari C1, C0 ke C2, C1 dan C2. Hal ini berlaku untuk tiap-tiap fitur. Oke, setelah itu untuk base splitnya saya menggunakan gini. Jadi yang dicari adalah gini total untuk fitur 1, 2, 3. Dan setelah itu akan dicari gini indeks terkecil dari ketiga gini total yang telah ditemukan. Dan gini indeks yang terkecil akan dipilih sebagai base split. Untuk dataset ini base splitnya adalah fitur 1. Oke, setelah itu lanjut saja ke program. Oke, jadi akan saya bahas kode dari programnya. Yang pertama, saya membuat ketiga variabel global, yakni gini total fit 1, fit 2, fit 3, dan store. Ini untuk lebih ke base split akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi pada saat ditekan button untuk menghitung proximity dan base split, yang dilakukan adalah yang pertama clear dulu list box-nya. Setelah itu saya membuat string, maksudnya variabel string untuk menampung semua input yang telah diisi user, yang tadi tabel sebanyak 20 baris dan 4 kolom untuk menampung kelas dan fitur itu saya tampung semua di sini dalam bentuk string. Setelah itu saya juga membuat variabel double untuk menampung jumlah dari masing-masing jenis fitur per kelas. Jadi di sini ada yes 0, yes 1, yes 2, maksudnya yes kelas 0, yes kelas 1, yes kelas 2, no, plastik, dan seterusnya. Setelah itu saya membuat array 2 dimensi yang berisi data-data dari variabel ini. Jadi formatnya sendiri adalah untuk masing-masing baris. Jadi untuk masing-masing baris, jadi ya fitur 1, fitur 2, fitur 3, kelas 1. Fitur pertama baris kedua, fitur kedua baris kedua, fitur baris ketiga baris kedua ke kelas 2 dan seterusnya. Setelah itu saya membuat nested loop
Nested loop ini berguna untuk mengecek satu-satu dari isi masing-masing array ini. Setelah masuk ke loop ini akan dicek. Saya membuat if sebanyak 24. Jadi dicek apakah dia yes, lalu apakah kelasnya di 0. Berarti kalau seperti ini, dia akan menambah variabel yes 0 tambah 1. Nanti kalau semisal ternyata dia plastik dan kelasnya 1, berarti akan menambah variabel plastik 1 sebanyak 1. Hal ini akan terus dilakukan hingga semua data di array ini telah terhitung atau telah dicek. Setelah itu, data-data hasil penjumlahan ini akan saya masukkan ke text box yang tadi di sebelah kanan itu yang menampilkan jumlah-jumlah untuk masing-masing. Baru setelah semua data masuk, saya menjalankan dua function, count proximity matrix serta count gini. Oke, jadi saya akan bahas yang proximity matrix dulu. Jadi yang dilakukan adalah menampung data-data dari text box tadi ke dalam variabel. Untuk proximity matrix kan dihitungnya per fitur, maka untuk proximity matrix yang pertama saya menampung yang yes no dulu untuk ketiga kelas. Setelah itu saya membuat array 2 dimensi lagi yang berisi C0, yes, C0. Jadi ini masing-masing kelas yes, 0, 0, C1, C0, 1, dan C2, C2, 0. Untuk 0, 1, 2 ini tuh gunanya untuk menandakan bahwa dia tuh dari kelas 0. Ini 1 berarti dari kelas 1 untuk nanti diproses. Oke, untuk penghitungannya saya membuat nested loop yang menggunakan dua for. Yang pertama tuh for i-nya akan berhenti pada saat fit1.getLength 0. Ini tuh maksudnya adalah jumlah array kecil dalam array besar. Di sini ada 3, berarti akan berhenti pada indeks 3. Setelah itu j-nya sendiri i plus 1 dimulainya. Mengapa begitu? Karena Euclidean distance sendiri ini kan untuk menghitung jarak, semua kombinasi jarak. Jadi untuk kasus dataset ini yang mempunyai 3 kelas, maka yang dihitung adalah 0, kelas 0 kurangi kelas 1, kelas 0 kurangi kelas 2, dan kelas 1 kurangi kelas 2. Ya, untuk algoritma ini yang perlu saya perhatikan, yang awalnya saya perhatikan adalah permulaan pada saat i dijalankan. Bisa dilihat bahwa penghitungan awal itu 0 sebagai i dan satunya sebagai j. Dan pada saat i++, j-nya 2 dan i-nya 1. Maka dapat dilihat bahwa j itu selalu lebih 1 dari i. Maka dari itu, j-nya i plus 1. Dan j-nya juga akan berhenti pada saat panjang array dikurangi 1 berarti 2. Lalu mengapa saya membuat nested loop seperti ini? Karena yang telah saya gambarkan 01, 02, 12 ini, maka indeks 0 yang depan tuh dijalankan sampai semua itu sudah terkurangi. Jika anggap saja kelasnya ada 10, maka 01 yang akan dikurangi adalah 01, 02, 03, 04 sampai 010. Maka j-nya akan bertambah terus sampai indeksnya habis. Baru i++ pindah ke 1, 1 kali 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, sampai 110. Maka saya menggunakan nested for untuk melakukan hal ini. Jadi rumus untuk Euclidean distance sendiri adalah yang pertama dikurangi dulu nih array indeks i 0, array indeks j 0. Lalu ditambahkan i1 dan j1. Jadi ini maksudnya adalah C0 yes kurangi C1 yes, C0 no kurangi C1 no. Ini untuk iterasi pertama. Untuk iterasi kedua berarti C0 yes kurangi C1 yes. Oh, maksud saya C0 yes kurangi C2 yes dan C0 no kurangi C2 no. Karena 01 lalu 02. Nah, dari pengurangan itu hasilnya dipangkat 2 dulu menggunakan method power ini. Sama untuk yang sebelahnya juga.
Setelah itu hasil penambahannya di akar pangkat 2 ya, dengan metode ini square root. Setelah itu akan dicek kelas apa yang sedang dilakukan pengurangan ini. Jadi guna string tadi untuk menampung hal itu. Jadi keterangan ini akan dicek satu persatu untuk indeks I dan indeks J. Jadi untuk yang dikurangi dan yang sebagai pengurangannya. Jadi akan dicek kalau 0 DC0, 1 C1, 2 C2 untuk indeks J-nya juga dicek. Setelah itu baru hasilnya di outputkan ke dalam list box. Jadi di kelas apa dan kelas apa jaraknya sebesar hitungan fit1. Ini hasil dari penghitungannya tadi. Setelah itu untuk fitur 2 dan fitur 3 hampir sama, tetapi bedanya hanya pada yang pertama jumlah dalam array ini, karena dia memiliki 3 atribut, sedangkan fitur 1 hanya memiliki 2 atribut. Maksud saya memiliki 2 jenis atribut, yakni yes dan no. Sedangkan fitur 2 dan fitur 3 memiliki 3 jenis atribut. Maka pada penghitungan ini ada 3 poin yang harus dihitung. Jadi C0 plastik dikurangi C1 plastik, C0 metal kurangi C1 metal, dan C0 paper kurangi C1 paper. Maka dari itu ada 3. Untuk iterasi selanjutnya juga sama, ada 3, jadi C0, C2, C0, C2, C0, C2 untuk masing-masing jenis fitur. Untuk kelasnya akan dicek juga sama caranya, lalu di-outputkan dengan cara yang sama juga. Untuk fitur 3 juga sama. Jadi untuk proximity matrix-nya menggunakan Euclidean design seperti itu algoritmanya. Oke, lanjut ke gini. Yang pertama, untuk menghitung gini fitur 1, saya tampung untuk masing-masing kelasnya dari text box yang sebelah kanan juga, sama seperti tadi proximity matrix. Setelah itu saya juga mendeklar untuk variabel double jumlah yes, jumlah no, gini no, dan gini yes untuk digunakan sebagai penampung nanti. Lalu saya membuat array 2 dimensi yang menampung untuk masing-masing. Jadi bedanya untuk yang array 2 dimensi dengan yang proximity matrix itu, ini dalam satu array menampung 3 kelas pada jenis fitur yang sama. Jadi C0 yes, C1 yes, C2 yes dalam array yang sama, dan C0, C1, C2 no untuk array yang lainnya. Lalu yang pertama hitung dulu jumlah yes-nya berapa dan jumlah no-nya berapa menggunakan for. Jadi jumlah yes dan jumlah no ini gunanya untuk menghitung gini, untuk masing-masing jenis fitur dulu. Lalu setelah mendapat jumlah yes dan jumlah no akan dihitung gini yes-nya berapa, gini no-nya berapa. Jadi rumus gininya yakni 1 dikurangi fit1 0,0 ini berarti C0 yes dibagi jumlah yes yang dipangkatkan 2 karena ada method power, lalu ditambahkan fit1 indeks 01 ini maksudnya berarti C1 yes dibagi jumlah yes, dan fit1 0,2 ini maksudnya C2 yes dibagi jumlah yes dipangkatkan 2, lalu dihitung 1 kurangi hasil perpangkatan, hasil perpangkatan ini tambah, lalu akan mendapatkan gini yes. Untuk gini no juga sama, berarti dapat dari C0, C1 no, dan C2 no untuk masing-masing. Tapi untuk dibaginya juga dengan jumlah no, sesuai dengan gini no-nya. Lalu setelah itu akan dihitung gini total dari fitur 1 berdasarkan gini yes dan gini no-nya. Untuk rumusnya sendiri adalah jumlah yes dibagi penjumlahan jumlah yes dan jumlah no, lalu dikalikan dengan gini yes, ditambah dengan jumlah no, dibagi dengan penjumlahan jumlah yes dan jumlah no, dikali gini no. Nah, hasilnya ini akan di-outputkan dulu ke dalam list box. Lalu untuk fitur 2 hampir sama, tetapi karena ada 3 atribut, maka dicari jumlahnya juga ada 3 atribut. Di sini ada plastik, metal, paper. Maka gininya juga dihitung dari gini, metal, plastik, dan paper. Oke, sama saja untuk rumusnya. Karena ada 3 kelas juga masih penambahannya ada 3 berarti.
Lalu untuk Gini totalnya, berarti juga ada 3 yang harus dikalikan dengan, jadi kita harus mengkalikan pada Gini plastik, Gini metal, dan Gini paper. Dan penjumlahannya juga penjumlahan dari ketiga jenis fitur. Jadi kalau misalnya jumlah plastik dibagi jumlah plastik tambah jumlah metal dan jumlah paper, lalu baru dikalikan Gini plastik. Lalu dan seterusnya. Nanti akan mendapatkan Gini total dan di outputkan terlebih dahulu. Untuk fitur 3 berarti juga sama dengan fitur 2, sama saja, dan nanti akan dapatkan hasilnya. Baru setelah itu, untuk mendapatkan base spread kan harus Gini indeks yang terkecil. Maka Gini total tadi harus di sorting terlebih dahulu untuk mencari mana yang paling kecil. Maka dari itu saya memasukkan ketiga Gini total tersebut ke dalam sebuah array. Lalu saya mengisi variable store dengan Gini total fit 1 sebagai patokan untuk sorting. Setelah itu saya membuat for di sini yang akan berhenti sepanjang isi dari array sorting gain ini. Jadi intinya adalah jika sorting gain pada indeks i lebih kecil dari store yang digunakan fit 1, maka store-nya akan diubah dengan sorting gain i. Maka dari itu nilai terkecil akan masuk ke dalam variable store. Setelah itu saya outputkan yang terkecil apa. Setelah itu saya buat ketiga pengecekan. Jadi store ini tuh sama dengan Gini total yang mana? Jika sama dengan Gini total fit 1, maka base spread-nya adalah fitur 1. Jika sama dengan Gini total fit 2, maka base spread fitur 2. Dan jika sama dengan Gini total fit 3, maka base spread-nya fitur 3. Oke, jadi sekian untuk pembahasan kode program ini. Terima kasih telah menonton dan maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau ada yang kurang jelas. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat malam.